Dalam budaya yang serba cepat dan terhubung sekarang ini, kesepian seringkali dipandang negatif. Banyak orang menghubungkan kesepian dengan depresi, isolasi sosial, atau bahkan kesepian. Meskipun demikian, isolasi mempunyai arti yang jauh lebih mendalam dan bermanfaat dalam lingkungan spiritual. Kita bisa merasakan ketenangan, wawasan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan diri kita sendiri dalam kondisi ini. Keheningan dalam kesendirian memungkinkan kita mendengarkan bisikan jiwa kita, percakapan yang sering kita abaikan karena gangguan eksternal. Padahal menjadi sendirian adalah fase dalam mencapai kedamaian. Kita semua memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kewajiban dan gangguan sehari-hari saat kita sendirian. Kita mampu berpikir lebih dalam dan jujur ketika kita merenung, bermeditasi, dan menilai kehidupan kita. Menghabiskan waktu sendirian sangat penting untuk mencapai ketenangan batin, menurut banyak tradisi spiritual. Misalnya saja, praktik meditasi mengajak orang untuk duduk dengan tenang, memperhatikan pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran mereka, dan pada akhirnya mencapai tingkat ketenangan yang mendalam. Kita akan menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar saat kita sendirian. Saat kita sibuk atau dikelilingi oleh orang lain, kita mungkin merindukan suara alam yang lembut, merasakan kehadiran kehidupan di sekitar kita, dan merasakan keindahan alam dengan intensitas yang lebih besar. Kita belajar bahwa ketenangan batin muncul dari dalam, bukan dari luar, ketika kita sendirian. Namun kesendirian dalam konteks spiritual, bukan hanya tentang berada di tempat yang sunyi tanpa ada orang, tetapi lebih kepada kondisi internal di mana seseorang merasa tenang dan damai, terlepas dari lingkungan fisik di sekitarnya. Ini adalah keadaan batin yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan diri sejatinya dan mendengar bisikan jiwanya, bahkan ketika berada di tengah keramaian. Sayangnya banyak orang memahami kesendirian yang berkaitan dengan fisik, sehingga banyak dari kita secara fisik berupaya menjauh dari orang lain, ke tempat-tempat seperti pegunungan, hutan, atau ruang meditasi yang tenang, demi mencapai kesendirian fisik. Dalam kesendirian fisik, distraksi dari interaksi sosial dan kebisingan sehari-hari diminimalkan, memungkinkan seseorang untuk fokus pada refleksi dan introspeksi. Namun kesendirian sesungguhnya keheningan batin, yang berarti itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini adalah keadaan mental dan emosional di mana seseorang merasa damai dan terhubung dengan diri sejatinya, terlepas dari lingkungan fisik. Kesendirian batin dapat dicapai meskipun seseorang berada di tengah keramaian. Ini melibatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri dan mendengarkan suara batin, bahkan saat dunia luar penuh dengan aktivitas. Suara batin yang kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia luar, mungkin terdengar saat kita menyendiri. Bisikan roh adalah manifestasi dari pengetahuan batin kita, kepekaan spiritual, dan hubungan transendental. Kita harus memberikan ruang dalam diri kita untuk hening agar dapat mendengar bisikan ini. Berbagai latihan spiritual, termasuk meditasi, doa, dan introspeksi, dapat membantu kita mencapai hal ini. Di sana kita mungkin memperhatikan keinginan dan hasrat inti jiwa kita, yang mungkin tidak kita sadari saat kita sehari-hari disibukkan oleh pikiran palsu kita. Kita dapat menyelidiki masalah-masalah eksistensial, mencari makna hidup, dan menemukan tujuan kita yang sebenarnya. Bisikan roh seringkali memberikan arahan yang lebih tepat mengenai jalan yang benar, membantu kita dalam membuat pilihan yang lebih masuk akal yang konsisten dengan siapa diri kita sebenarnya. Selain menawarkan ketenangan dan kebijaksanaan, menyendiri adalah jalan menuju perkembangan spiritual yang lebih mendalam. Banyak pemimpin penting dalam tradisi agama dan spiritual mengalami masa pengasingan sebagai bagian dari perjalanan mereka. Gua Hira merupakan tempat yang populer bagi Nabi Muhammad SAW untuk bertapa sebelum menerima wahyu pertamanya. Pencerahan juga dicapai oleh Siddhartha Gautama, yang juga disebut Buddha, selama meditasi sendirian di bawah pohon Bodhi. Para biksu, mistikus, dan sufi dari agama berbeda semuanya mencari isolasi sebagai sarana untuk memperluas kesadaran mereka. Kesendirian memungkinkan kita untuk menghadapi seluruh diri kita, kekurangan dan segalanya. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan ego seseorang, melepaskan keterikatan materi, dan tumbuh lebih berbelas kasih terhadap semua makhluk hidup. Kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam tentang kehadiran Tuhan, mendapatkan pencerahan,
dan memperkuat hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa saat kita menyendiri. Pada akhirnya, isolasi adalah sesuatu yang harus dihargai sepenuhnya, bukan sesuatu yang harus dijauhi atau ditakuti. Menerima keterasingan membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri dan tidak bergantung pada orang lain atau keadaan lain. Kita menemukan cara merayakan keberadaan kita, menikmati kebersamaan kita sendiri, dan menghargai masa-masa damai yang memungkinkan kita menjadi dewasa. Dibutuhkan waktu dan latihan untuk menemukan keuntungan secara terpisah. Namun jika kita bersabar dan gigih, kita akan menemukan bahwa isolasi adalah sekutu yang berguna dalam jalur spiritual kita. Bisikan jiwa yang mengarahkan kita ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan bisa terdengar saat kita sendirian. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.